وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب عهدي محبتك ومعرفتك. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbi Ruhina Mursyiduna Asyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin. Juga kepada seluruh orang sumanakib majelis zikir mu'tasimu bihablillah dan juga jemaah mushola Nurul Huda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan yang sempurna, baik kesehatan jasmani ataupun ruhaninya, dimudahkan segala hajatnya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, dan yang terpenting lagi diistiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maksabadiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ngantuk Pak? Ngantuk? Alhamdulillah. Ngantuk sebagian daripada nikmatnya Allah. Nah, kalau kita tidak diberi ngantuk, matanya gini terus, nah repot. Jadi walaupun Allah memberikan nikmat ngantuk, ya terkadang tidak kita syukuri. Ngantuk pun alhamdulillah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mumpung masih suasana bulan Syawal, kami sekeluarga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian ikhwan akhwat. Mudah-mudahan semuanya mau memaafkan ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin banyak dosa, saya yakin banyak salah, saya yakin banyak kehilapan-kehilapan yang kami lakukan, entah itu yang kami sadari ataupun tidak, entah itu yang kami yang terang-terangan ataupun tidak, pasti banyak salahnya. Jadi sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa ada 3 kategori dosa. Nah, 2 diantaranya bisa Allah ampuni ketika kita mau bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya atau taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah. Tapi dosa yang satu ini yang tidak akan Allah ampuni kecuali sudah diampuni oleh sesama. Jadi dosa itu yang pertama adalah dosa kita kepada Allah. Yang kedua dosa kita kepada diri sendiri. Nah yang ketiga dosa kita kepada sesama. 2 yang awal itu ketika kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah, beristighfar, kemudian tidak berjanji tidak akan mengulangi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Pasti. Barang siapa yang mau bertobat meminta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Karena innallaha ghafurur rahim. Allah pasti akan mengampuni. Tapi yang satu ini, yang ketiga ini yang repot. Kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita salahi, kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita usili, kita tidak minta maaf kepada orang yang kita jahili, maka Allah pun tidak akan memaafkan sebelum kita meminta maaf kepada Allah.
Maka momen lebaran itu kita berbondong-bondong, pingin mudik, pingin pulang, bertemu sanak famili, keluarga, orang tua. Tujuannya adalah untuk bersilaturahim dan meminta maaf kepada keluarga. Begitupun itu tempat kita saling meminta maaf kepada tetangga. Karena kenapa kok momen lebaran begitu spesial? Karena di luar momen lebaran yakin kita tidak akan pernah minta maaf walaupun kita sadar kita salah. Kalah sama gengsi. Iya kan? Kalau di luar lebaran walaupun kita tahu kita yang salah, tapi saya yakin untuk meminta maaf terlebih dahulu itu sangat berat, sulit. Mumpung masih suasana lebaran, masih bulan Syawal, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melebur dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah lebaran ini kita awali kembali aktivitas amaliyah kita, rutinitas kita, yaitu zikir, khataman dan manaqib. Dan alhamdulillah sebagai pembukaan kita bertepatan dengan minggu pertama setelah manaqib Suryalaya. Jadi kita manaqib, jadi pembukaan dibarengi dengan manaqib. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun ini yang tadinya banyak malesnya, mudah-mudahan jadi sedikit malesnya. Yang tadinya sedikit zikirnya, mudah-mudahan jadi banyak zikirnya. Mudah-mudahan yang riyadhahnya sehari 2 hari batal, 3 hari batal, 4 hari batal, mudah-mudahan tahun ini bisa lulus, bisa selesai, dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harus ada peningkatan. Jadi amal-amal kita harus ada peningkatan daripada tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kita khataman cuma 3 kali, zikir 3 kali, sayyiduna khataman cuma 3 kali, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amaliyah zikir, khataman dan manaqib kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang tahun kemarin manaqibnya masih iseng sendiri, masih umrah sendiri, mudah-mudahan tahun ini manaqibnya begitu selawat Bani Hasyim, langsung tundukkan kepala, hadirkan kalbu kita dengan zikrullah, sehingga manaqib yang kita hadiri, manaqib yang kita datangi menjadikan keberkahan buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi peningkatan. Nah, syukur-syukur mudah-mudahan nanti kita bisa tambah. Jadi minggu pertama kita manaqib, minggu kedua khataman, zikir khataman, lanjut kajian. Minggu yang ketiga zikir khataman, tapi khatamannya agak ditambahin. Jadi sepertiga tim, sepertiga tambah minimum. Nanti kajiannya yang dipercepat. Jadi biasanya kajian 1 jam, besok minggu ketiga berarti kajiannya setengah jam aja, yang setengah jam untuk lanjut kita zikir khataman dan khataman tam, walaupun khataman tam berjamaah, supaya ada peningkatan. Nah, nanti minggu keempat kita zikir khataman dan kajian biasa. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita sampaikan jam 10, mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari suasana lebaran. Di antaranya adalah ternyata banyak sekali dari kita, terutama yang para pendatang, begitu momen lebaran itu masing-masing pada mempersiapkan diri untuk mudik.
walaupun macet-macetan, walaupun di jalan panas tidak gerak sama sekali, tapi semuanya bersiap. Jauh-jauh hari udah menentukan tanggal kapan mau pulang, kapan mau mudik, perlengkapan dibawa, yang dibawa mau pulang, semuanya disiapkan semuanya. Jadi para pendatang yang asalnya dari kampung halamannya kemudian merantau ke kota atau berpindah tempat, pada saat suasana lebaran ini ingin kembali ke kampungnya masing-masing. Karena apa? Karena asalnya memang dari kampung halamannya ini. Dan merasa bahwa kampung halamannya ini adalah tempat untuk kembalinya. Jadi bagaimanapun caranya, berusaha untuk kembali ke kampung halamannya. Maka yang biasa kita sebut dengan istilah mudik. Tapi apakah kita pernah berpikir, apakah kita pernah merasakan bahwasanya kita di dunia ini seperti orang yang sedang merantau? Apakah kita pernah berpikir bahwa di dunia ini kita hanya sementara? Apakah kita berpikir bahwa ternyata di dunia ini hanya tempat kita untuk mencari bekal? Dan ternyata kampung halaman kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini. Maka di dunia ini kita harus menyiapkan bekal jauh-jauh hari. Untuk apa? Untuk kita bisa mudik kembali. Kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menegaskan sesungguhnya segala sesuatu itu hadirnya, datangnya dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini suatu saat harus kembali, harus mudik kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa mudik kembali kepada Allah? Kalau kita secara dohir kemarin mau mudik, Mang Iwan mau mudik, nyiapin motornya, diservis, ganti oli, ya kan? Bawaannya banyak, motornya tidak muat, tambahin, belakangnya pakai bambu diikat, barang-barangnya disiapin, bekalnya, transportnya, ongkosnya, semua disiapkan. Sampai jalan yang akan dilewati pun sudah dilihat dulu, dipelajari dulu. Oh, di sini macet, oh nanti belok ke sini terus. Kira-kira waktu selesainya sekian jam bisa nyampe. Semua sudah dipelajari. Tapi apakah kita juga mempelajari bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Allah? Bagaimana supaya kita selamat untuk bisa kembali kepada Allah? Maka untuk kita mudik secara zahir, kita butuh tadi bekal, kita butuh kendaraan, kita butuh tahu jalan, dan kita butuh berjalan, berangkat. Kita udah punya bekal, punya kendaraan, sudah tahu jalannya, tapi nggak jadi berangkat, berarti nggak sampai. Maka untuk kita mudik kepada Allah, yang pertama kita harus punya kendaraan. Ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, diberikan kita kendaraan. Dengan apa? Dengan dipertemukan kita dengan wali mursyid, maka wali mursyid memberikan kendaraan kepada kita. Apa kendaraan kita untuk kembali kepada Allah? Yaitu dua hal, zikir jahar dan zikir khafi. Maka zikir jahar dan zikir khafi itu adalah kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi kita di dunia ini diturunkan oleh Allah dari
kejadian asal yang begitu indah, yang begitu sempurna, kemudian Allah turunkan sampai ke kejadian yang seburuk-buruknya, sampai ke kondisi yang paling buruk, paling jelek, yaitu di dunia ini, supaya kita bisa kembali kepada Allah. Dan untuk kembali kepada Allah, bekal kita adalah dengan membersihkan, menghilangkan. Karena kita asalnya dari Allah yang maha suci, dan harus kembali kepada Allah yang maha suci pula. Maka supaya kita tidak mengotori dan supaya kita bisa kembali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci lagi, maka kita harus membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yaitu ruh kita. Cara membersihkannya ya dengan dibakar. Hijab-hijab dosa-dosa kotoran yang ada di dalam diri kita ini dibakar. Kayak apa ini namanya? Bukhur. Perjalanan kita ibarat bukhur. Supaya bukhur ini bisa menyampaikan aroma wangi, harus dibakar. Begitu dibakar, kan akan habis. Tapi bisa kita terima, bisa sampai kepada kita, wanginya tercium oleh kita. Kenapa kok bisa sampai kepada kita? Karena aromanya, ruhnya sampai kepada kita. Tapi kalau tidak dibakar, maka tidak sampai kepada kita. Maka supaya kita bisa kembali kepada Allah, kita harus membakar diri kita yang penuh dengan nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu ada lagi nafsu sakiyah, nafsu subuhnya. Semuanya harus dibakar, dihilangkan, supaya tidak menutup hijab kita, supaya ruh kita ini bisa terbang menuju Allah dan sampai kepada Allah. Bukhur tadi harus dibakar supaya keluar ruhnya, keluar aromanya, sehingga bisa tercium oleh kita. Maka Syekh Habib Qasim Junaidi menyebutkan bahwasanya ar-ruh, ruh itu seperti wewangian, seperti angin, dan akan wangi ketika lewat pada wewangian, tapi akan berbau busuk ketika lewat pada bangkai atau sampah. Jadi bagaimana ruh kita sampai kepada Allah, bagaimana aroma ruh kita, ya tergantung kita. Kalau kita banyak melakukan amal-amal baik, amal soleh, maka ruh kita akan bersih dan wangi. Tapi kalau kita banyak melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak kita taubati, yang tidak kita mohonkan ampun kepada Allah, maka ruh kita akan berbau seperti bangkai. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan yang salah, kita segera minta ampun kepada Allah. Kalau tidak salah, tidak mungkin. Tapi begitu salah, kita segera minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kendaraan kita tadi adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat zikir yang paling utama, yang disebut kalimatul ikhlas, yang disebut kalimatul ulya, yang disebut dengan zikir nafi dan isbat. Nafi adalah menghilangkan, seperti halnya bukhur tadi, dinafikan, dibakar, dihancurkan, dan mengisbatkan, yaitu dengan menjadikan bukhur tadi dibakar, keluar aroma terhirup oleh kita. Maka zikir la ilaha illallah itu adalah menafikan seluruh apapun yang kita pertuhankan, kemudian kita isbatkan kepada Tuhan kita yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam berzikir la ilaha illallah, nafikan betul-betul, hilangkan segala sesuatu yang kita pertuhankan. Terkadang kita sholat mempertuhankan harta. Begitu Allah Akbar, ingat kebun, ingat tanah yang di sana, ingat harta benda, ingat ini. Maka itu masih kita pertuhankan harta benda. Maka ketika kita sholat, apa yang kita ingat, itu yang kita pertuhankan. Itu yang menjadi Tuhan kita. Tapi kalau begitu kita sholat, kita ingat kepada Allah. Begitu kita sholat, kita barengi kolbu kita, kita iringi kolbu kita dengan zikir khafi. Kita ingatkan roh kita dengan zikir khafi. Maka di situ kita mentuhankan, menganggap, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berzikir, pastikan bahwa kita bisa menghidupkan kalbu kita dengan zikir khafi. Ustaz bisa nggak? Belum. Tapi minimum kita tahu ternyata kita sholat itu masih banyak yang sholatnya bukan karena Allah. Karena begitu kita Allahu Akbar, ingat, aduh, lebaran ongkosnya banyak, ini sawahnya sama bocah kepake lah, macam-macam. Nah, minimum di awal kita setiap gerak sholat diisi dulu dengan zikir khafi. Jadi berarti Allahu Akbar. Biasa kita baca doa iftitah. Jadi sebelum kita baca doa iftitah, isi dulu, tahan nafas, isi dengan zikir khafi. Minimum 1 tarik nafas. Allahu Akbar. Isi dengan zikir khafi. Baru kabira walhamdulillah. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu. Isi dengan zikir khafi. Kan di dalam rukun sholat itu ada tumak nina. Tumak nina secara syariat adalah berhenti sejenak untuk menyempurnakan gerakan. Tujuannya itu tadi, supaya kita menata kalbu kita, mengisi kalbu kita dengan zikir khafi. Supaya apa? Supaya gerakan-gerakan berikutnya itu terhitung dengan zikir khafi. Ada pahalanya zikir khafi. Karena untuk full kita zikir khafi di dalam sholat, saya yakin belum bisa. Belum banget. Minimum di depan, minimum. Jadi setiap gerakan kita sujud Allahu Akbar, tahan dulu, ingat zikir khafi. Sambil Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, kita isi dengan zikir khafi. Kemudian nanti berdiri Allahu Akbar, sebelum Fatihah kita isi lagi dengan zikir khafi. Kemudian ruku kita isi dengan zikir khafi, baru bacaan. Ini yang akan menjadikan sholat kita selalu ingat kepada Allah. Jadi kita nafikan semua yang kita pertuhankan dan diisbatkan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Itu kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. Jadi mudiknya kita adalah meninggalkan segala sesuatu perkara selain daripada Allah dan mengisbatkan hanya kepada Allah. Itu mudiknya kita. Berangkat mudiknya kita itu tadi, la ilaha illallah. Kendaraan kita sampai kepada Allah ya la ilaha illallah. Tadi kendaraan. Setelah kendaraan untuk mudik kita harus punya bekal. Nah, bekal ini adalah kita untuk menempuh perjalanan menuju Allah itu sangat jauh. Walaupun Allah itu dekat dengan kita. Bahkan Allah menjelaskan, Allah mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dekat sekali dengan kita. Bahkan lebih dekat daripada urat. Tapi kenapa kok kita jauh dengan Allah? Karena ternyata
ada dinding-dinding tebal yang menutup antara kita dengan Allah. Itulah yang disebut dengan nafsu kita. Maka seandainya tidak ada nafsu di dalam diri kita, maka tidak ada jarak antara kita dan Allah. Seandainya tidak ada nafsu di dalam diri kita, maka kita selalu bersama-sama dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakar. Aku ada dalam sangkaan hambaku bersamaku, dan aku bersama hambaku ketika hambaku itu ingat kepada. Supaya kita bisa menempuh perjalanan kembali kepada Allah, perjalanan yang begitu berat, perjalanan taroki, naik menuju Allah yang begitu panjang, yang begitu licin, yang begitu berat, kita harus punya bekal. Bekal kita tidak lain adalah iman dan takwa yang kuat. Iman ini yang harus kita kuat, harus betul-betul dikuatkan, harus betul-betul kita jaga. Dan untuk menguatkan iman ini tidak lain adalah apa kata Rasul? Jadidu imanaku kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah bikasrati qauli la ilaha illallah. Eta kene dewe. Iman harus kita kuatkan. Maka kemarin di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa supaya apa? La'allakum. Tapi syaratnya harus beriman dulu. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pondasinya adalah takwa, pondasinya adalah iman, ujungnya adalah takwa. Iman dan takwa ini yang harus kita kuatkan. Dan untuk membaguskan iman, untuk memperbaiki iman, untuk menguatkan iman kita, tidak ada lain kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan ragu-ragu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan terus. Hati-hati di dalam pengucapannya, hati-hati di dalam berzikir. Jangan sampai zikir kalimat la ilaha illallah, zikir yang paling utama, zikir yang paling bagus, zikir yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah, justru menjadi mudarat buat kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya, karena kita mengucapkannya asal-asalan, karena kita mengucapkannya tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran daripada Syekh Mursyid. Terasa nikmat, terasa enak ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik kedengarannya, tapi hati-hati. Kita menambahkan hamzah di setelah ha, kemudian kita menambahkan tasdid pada ilah. Isbatnya jangan keburu-buru, tapi harus jelas pengucapannya. Panjangkan kalimat la-nya, jelaskan hamzahnya ilaha, la ilaha, jangan la ilaha. Ini berarti ada tasdid, sudah keburu diisbatkan. Harus hati-hati. Sepertinya enak la ilaha illallah. Nah, ini banyak yang masih begitu. La ilaha illallah. Digantunglah. Tapi kita mengucapkannya harus tartil jelas. Diresapi, dirasakan, diisi dengan zikir kopi dibarengi la ilaha illallah. Kalaupun kencang
tartil. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masih jelas. Sehingga ada orang yang mendengarkan pun ikut berzikir dengan zikirnya kita. Jangan sampai kita berzikir la ilaha illallah, orang lain mendengarkan, ikut mendengarkan. Kalau orang lain mendengarkan, ada hamzahnya di belakang, kemudian orang itu ikut mengikuti, ada dosanya. Siapa yang dosa? Yang berzikir. Maka harus dibetulkan. Kendaraan tadi kalau mau mudik pun harus diservis, dibetulkan supaya tidak mogok di jalan, supaya tidak rusak di jalan. Begitupun kita di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus kita baguskan sesuai dengan tuntunan Syekh Mursyid. Nah, terus setelah kita kendaraannya siap, kita harus bekal. Tadi sudah bekalnya dengan memperbanyak la ilaha illallah, iman dan takwa kita harus tahu jalannya. Maka zikir kalimah la ilaha illallah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, yang bisa mengusulkan kita kepada Allah, itu adalah zikir la ilaha illallah yang diijazahkan, ditalkinkan oleh Syekh Mursyid. Karena jalannya itu adalah silsilah daripada Syekh Mursyid. Kalau sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, burung beo pun bisa. Tapi burung beo tidak bisa usul kepada Allah. Karena apa? Tidak ditalkinkan kalimat zikir. Tapi kita mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid, kita bisa sampai dengan apa? Dengan barokah silsilah daripada Syekh Mursyid. Karena silsilah para Syekh Mursyid itu adalah pintu gerbang rahmatnya Allah. Dan kita tidak akan pernah masuk surga kecuali atas rahmatnya Allah. Jadi harus tahu jalannya supaya tidak tersesat. Kalau kita tidak mengikuti silsilah, tidak mengikuti thariqah, maka kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi kita masih tersesat. Kalau Tuan Syekh menyebutkan bahwasanya orang yang belajar ilmu ruhani tanpa ada tersambungan silsilah, maka seperti halnya orang yang masuk ke dalam ruang gelap yang tidak tahu jalan keluar dan tidak tahu pula jalan masuknya tadi, dan tidak ada petunjuk sama sekali, liar. Nah, maka jangan heran kalau banyak orang yang mengamalkan ini, mengamalkan itu seolah-olah benar, tapi ujung-ujungnya duduk sendiri, senyum-senyum sendiri, gak ada siapa-siapa, ngobrol sendiri. Oleh ini pentingnya. Jadi ketersambungan silsilah dengan Syekh Mursyid inilah adalah pintu gerbang rahmatnya Allah. Kemudian yang keempat, supaya kita bisa sampai kepada Allah, supaya kita bisa kembali, supaya bisa mudik kepada Allah, maka kita harus berangkat, berjalan menuju Allah, yang disebut dengan menjadi murid, menjadi orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah. Dengan apa? Dengan jalan salib, berjalan menuju Allah. Maka insya Allah orang-orang yang belajar thariqah, orang-orang yang mendapatkan talqin zikir, zikirnya, amal ibadahnya menjadi naik dari amal hasanah menjadi amal qurbah. Yang kita lakukan amal-amal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya menginginkan pahala, bukan hanya karena ingin masuk surga, tapi amal-amal kita yang kita lakukan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Tinggal mau apa tidak mengamalkan, tinggal mau apa tidak berangkat.
Kalau kita sudah mendapatkan talqin zikir, sudah masuk thariqah, tapi kita tidak mengamalkan, maka ya sama saja. Kita mau pulang, tapi yang lain pada berangkat, kita makan jedok wae di ibu. Harus berangkat, harus diamalkan, walaupun ya, berangkatnya, mengamalkannya sedikit-sedikit, pelan-pelan, macet, baru berzikir la ilaha illallah 165 menang seminggu misalnya, udah Korea, nah sayyiduna lagi 3 kali sayyiduna lagi. Nanti belum yang biasa malam rebo zikir hataman, ini mah nggak ada kabarnya, nggak ada kemana, tahu-tahu hadir lagi datang. Itu tidak. Syukur-syukur bisa terus istiqomah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan guru. Kalaupun belum bisa, ya walaupun macet, kalau mau berjalan, insya Allah akan tetap sampai. Daripada sudah macet, nah, cuma ngeliatin aja, nggak kemana-mana, maka selamanya tidak akan sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keistiqomahan di dalam berjalan menuju Allah, dan mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita di dunia ini. Allah bukakan hijab-hijab yang menutup kita sehingga kita tidak bisa melihat nur jamal Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan dan karomah daripada Guru Agung Pangarsa Abah, kita semuanya diangkat, diusulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli